Sampai kapan iPhone 11 ini masih worth it? Banyak nih dari kalian yang nanya kayak gini. Bang, iPhone 11 worth it-nya itu sampai kapan? Bang, iPhone 11 worth it gak kalau misalkan gua beli saat ini juga? Bang, gua belum punya duit nih sekarang. Kalau misalkan tahun depan gua beli, apakah masih worth it gak nih? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini sering banget nih muncul di kolom komentar di video gua sebelumnya. Dan di video ini gua bakalan ngebahas tuntas nih buat kalian. Nah, oke, kita flashback dulu nih mengenai iPhone 11 ini dirilis di tahun 2019 di bulan September dengan membawa iOS 13. Dan kalau kita lihat kebiasaan Apple untuk iPhone ini bakalan dapat 5 kali upgrade iOS. Jadi support untuk 5 tahun ke depan. Dan kalau emang beruntung itu bisa dapat 6 tahun update kayak iPhone SE 2016. Dan untuk sekarang iPhone 11 udah dapat 4 kali nih update iOS, yaitu sekarang di iOS 17. Dan dipastikan di tahun berikutnya yakni di tahun 2024 ini bakalan dapat iOS 18 juga atau bahkan iOS 19 jika beruntung seperti iPhone SE. Nah, biasanya banyak muncul nih pertanyaan, apakah seiring update akan ada penurunan performa? Dan ya, yang namanya update iOS pasti lebih banyak fitur dan akan jauh lebih berat juga. Tapi selama gua pakai iPhone 11 ini kurang lebih mau 2 tahun masih aman-aman aja cuy, lancar dan gak ada kendala sama sekali. Dan kalau kita ngomongin penurunan performa software, bukan satu-satunya alasan yang bikin HP itu performanya jadi bakal turun. Tapi tentunya juga terutama di bagian sektor baterainya. Kalau baterai kita itu udah mulai harus diganti, kayak misalkan baterai health-nya itu di bawah 70%, otomatis baterainya cepat panas. Dan panasnya itu membuat sampai bikin HP kalian itu jadi panas banget cuy. Lalu sensornya nggak baca suhunya tinggi dan pada akhirnya CPU-nya nurunin performa. Dan itulah kenapa kalau misalkan HP kita tuh udah panas banget, pasti performanya jadi agak lemot gitu. Tapi buat kalian nih yang mau beli iPhone 11 sekarang, kalian gak perlu khawatir ya, HP-nya itu performanya itu bakalan lemot. Karena sampai video ini dibuat, stok barunya itu masih ada. Dan kayaknya masih banyak juga nih, kalian bisa cari di iBox, di Digimaps, atau di Tokopedia juga. Jadi masih banyak kok yang jual garansi resmi Indonesia. Karena kalau kalian beli HP dengan kondisi baru, otomatis kalian bisa nih dapetin performa yang optimal tentunya. Nah, sekarang kita bahas nih mulai dari harga dulu. Dan beberapa bulan lalu nih, dan sampai saat ini harga iPhone 11 itu nggak ngotak sama sekali cuy. Untuk yang varian 64GB nya itu dijual di harga 7,5 jutaan dari website resmi iBox-nya. Dan cuma tersedia 2 varian warna, yaitu warna hitam dan putih. Dan gue juga lihat di Tokopedia yang jualan iPhone 11 garansi resmi itu di kisaran 7,2 jutaan sampai 7 jutaan aja untuk varian 64GB. Jadi kalau misalkan kalian mau beli iPhone 11, mending beli sekarang deh, karena gue nggak yakin nih bakal di restock lagi. Dan karena emang juga dari Apple-nya udah di stop produksinya, ya gue takutnya ini adalah stok yang udah benar-benar terakhir gitu di akhir tahun ini. Nah, kalau kita ngomongin worth it atau nggak worth it, bukan cuma dari harga dan juga performanya aja. Tapi soal kamera udah sering juga gue bahas nih untuk iPhone 11 ini, yang mana kameranya itu masih bisa kalian andalin di tahun 2024 mendatang. Meskipun kalau untuk fotografi di beberapa skenario kalah sedikit ketimbang HP-HP Android mid-range terbaru saat ini, tapi kalau dari segi videografi iPhone 11 ini masih worth it banget buat kalian gunakan. Dengan hasil video 4K 60fps itu bisa gue bilang masih sangat smooth banget cuy. Nah, yang gue suka dari iPhone itu untuk perekaman videonya, yaitu di bagian autofocusnya. Nah, di sini kalian bisa perhatiin gak sih kalau perpindahan autofocusnya di iPhone itu smooth banget, mirip-mirip dengan kamera-kamera profesional. Dan itu jarang banget gue lihat di smartphone Android. Dan salah satu kelebihan di iPhone adalah di sektor sosial media. Ya, gua tahu mayoritas dari kalian pilih iPhone 11 karena kebutuhan untuk buat konten-konten seperti di TikTok atau bahkan di Reels. Dan ya, kalian gak salah pilih karena emang hasil kamera di iPhone 11 ini masih sangat optimal cuy, kalau dipakai untuk buat konten-konten kayak short ataupun story. Dan emang dari dulu sampai sekarang platform iOS selalu unggul dalam hal ini ketimbang Android. Dan pada intinya untuk sekarang di harganya yang semakin konsisten, di iPhone 11 ini adalah iPhone yang paling murah dan paling worth it yang bisa kalian beli dengan kondisi baru saat ini. Karena kalau ke depannya stoknya udah mulai jarang dan harganya udah nggak ngotak lagi, beli iPhone 11 ini benar-benar udah nggak worth it sama sekali cuy buat kalian beli. Ya, lebih baik kalian tahan dan nabung sedikit lagi, dan itu kalian bisa nih dapetin iPhone 12 yang second garansi resmi Indonesia.
Dan saran dari gue sih, kalau misalkan kalian emang mau beli iPhone 11 untuk kebutuhan sosial media, jangan terlalu kemakan omongan orang-orang yang selalu jelek-jelekin layar iPhone 11 ini, yang mana masih pakai layar IPS dan refresh rate-nya itu masih 60Hz. Terus kayak ngecasnya juga lambat kalah dengan brand Android yang sudah kenceng-kenceng banget ngecasnya. Kalian perlu hiraukan aja cuy, karena pilihan kalian sudah tepat banget kok di iPhone 11 ini, yang mana iPhone paling murah yang bisa kalian beli saat ini dengan kondisi baru di harganya yang sekarang cuy. Dan ya paling gitu aja cuy untuk video singkat kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua selanjutnya. Always kreatif.